Kalau untuk saya cara motivasi diri saya adalah dari mimpi-mimpi saya yang dari awal dari titik saya kecil udah saya mau jadi pelaut, yaitu saya harus memotivasi gimana supaya bisa jadi pelaut beneran, dan orang tua saya selalu mensupport. Alhamdulillah, hari ini sudah yang ke-299. Tema kita juga luar biasa, menciptakan goal bersama SMK Pelayaran Jakarta. Dan ada dua anak muda hebat ini, muda-mudi ya, taruna-taruni ya Mbak. Iya. Yang pertama adalah Mbak Irma. Iya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sampai di sini ya, kita terima kasih sudah sampai ke studio. Dan kita akan bincang-bincang yang luar biasa nih. Berdua ini membawa oleh-oleh untuk kita menciptakan goal. Apa sih sebenarnya menciptakan goal itu ya, nanti kita bicarakan. Dan ini generasi Z semua nih, generasi IT, generasi milenial ya. Orang mengenalnya itu generasi-generasi yang lagi senang-senangnya saat ini ber-IT atau apa IT itu? Informasi teknologi dan sangat global sekali. Yang kedua nih, Mas Ridwan. Iya, Muhammad Ridwan Pahlevi. Luar biasa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Iya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Iya, tadi dari sekolah kemarin? Saya dari sekolah kemarin. Iya ya, luar biasa ya. Terima kasih sudah sampai ke studio kami. Dan memang kami undang anak-anak muda yang luar biasa ini dan akan sama-sama kita bicara, sama-sama kita belajar. Karena yang jelas belajar itu tanpa batas, dan kata orang bijak, never too late to study. Luar biasanya tadi saya juga bincang sebelum on sama Mbak Irma, sudah belajar ternyata ini. Iya. Jadi alumni jadi sana ya. Iya. Kalau Mas Ridwan masih kelas 12, tapi kalau Mbak Irma sudah alumni. Ya. Luar biasa. Mbak Irma tamatan tahun berapa? Saya tamatan tahun 2022. Kalau Mas Ridwan insya Allah tahun ini sudah tamat juga ya. Dan rencananya mau sailing juga nih. Akan terus melanjutkan, Pak. Melanjutkan ya, tapi tentu di ilmu nautika ya. Ilmu nautika. Iya, mudah-mudahan tercapai lah. Dan bagaimanapun saya inginkan bahwa anak muda kita ini betul-betul harus kreatif dan inovatif serta betul-betul bisa beradaptasi dengan situasi kondisi. Karena orang yang hidup itu yang bisa eksis adalah orang yang beradaptasi. Ya, jadi Mbak Irma berlayar umpamanya, kan harus beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada ya. Bagaimana rasanya orang berlayar itu? Iya. Pertama karena nggak nyangka, nggak pernah terfikirkan bahkan kerja di kapal, tapi akhirnya karena sekolah di sini, sekolah pelayaran, dituntut untuk berlayar, beradaptasi dengan orang-orang yang lebih tua, terutama mayoritasnya laki-laki. Oh, luar biasa ya. Kalau Mas Ridwan nih, nanti lanjut ya, akan ngambil kuliah lagi di jurusan nautika? Enggak, tapi mau berlayar juga nih? Mau berlayar. Rencana mau berlayar ya? Iya. Oh iya. Jadi artinya ketika nanti tamat lanjut ke Ada pemrograman yang namanya ujian kepelautan. Gitu ya. Ya. Jadi ujian kepelautan dulu ya. Jadi setelah itu baru Habis itu ada praktek lapangan laut selama 1 tahun. oh iya. Sudah jalani sama Irma ya. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan sukses lah ke sana ya. Jadi menciptakan goal itu artinya bahwa kita betul sekali-sekali dalam hidup kita itu harus menciptakan goal. Siapapun kita mestinya bisa menciptakan goal sehingga dalam kehidupannya itu ada yang dikejar. Orang kalau nggak punya goal itu kan flat saja. Dan kalau flat kan membuang-buang waktu saja ya, karena nggak ada yang dikejarnya. Namun kalau kita bisa mengejar sesuatu, pasti kemudian kita akan orang bilang tergopoh-gopoh gitu. Atau orang bilang itu saya harus dapatkan ini, saya harus sampai ke sana di tahun ini lah. Luar biasanya itu kalau kita memiliki angan-angan, memiliki impian, memiliki sesuatu yang ingin kita ciptakan. Atau di sini dikatakan di temanya adalah menciptakan goal. Yang pertama adalah menentukan mimpi. Mas Ridwan sama Mbak Irma akan mengarahkan kita supaya mimpinya itu menjadi mimpi yang betul-betul bisa kita kejar ya. Nah ini menentukan mimpi. Siapapun kita yuk yang muda, kalau memang ingin jadi pelaut ya sekolah di Sekolah Pelayaran Jakarta yang ada di Warakas ya. Jadi ingin jadi pelaut nih sana ya. Atau kalau ingin keluar negeri gratis, jadi kan jadi pelaut ya. Ini kan kemana-mana kita nggak bayar tuh, paling bawa paspor aja. Nah menentukan mimpi. Menentukan mimpi tadi agar kita ini jalannya tidak kemana-mana, tapi searah dengan apa yang kita inginkan. Kalau menurut Mbak Irma sendiri bagaimana? Kalau saya punya mimpi ini gitu, apa kira-kira apa sih pengertian dari menentukan mimpi itu apa? Ya, kalau menentukan mimpi menurut saya sendiri itu harus dari sejak dini ya, harus ditanamin. Terus juga biar supaya tahu nih kita harus kemana, Iya. harus kemana. Iya gitu. betul.
Kalau Mas Ridwan sendiri mengartikan mimpi itu? Di pandangan saya, mimpi itu yang memang dari awal sudah ingin kita wujudkan. Iya, betul Entah sekali. kalian mau jadi apa gitu, Iya. Pak. Kalau saya ingin jadi pelaut, Iya. ya saya harus benar-benar wujudkan Iya. mimpi itu. Nah ini yang pertama untuk bisa menciptakan goal, kata mereka berdua ini adalah menentukan mimpi. Yuk kita menentukan mimpi dulu, kita tulis mimpinya apa. Kita jangan ragu, kita jangan malu, kita jangan mengatakan aduh aku nggak bisa, jangan. Karena semuanya bisa, semua bisa dilakukan dan we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir kita bisa. Permasalahannya lah kita berpikir kita nggak bisa. Ya. Permasalahannya kita malas untuk meraihnya. Permasalahannya kita menunda nanti gitu. Nah ini kita buang semua. Contoh dua yang ada di depan kita ini, di depan kamera kita ya, Mbak Irma dan Mas Ridwan adalah sosok anak muda yang betul-betul ingin mewujudkan mimpinya atau ingin menciptakan goal. Yang pertama memiliki mimpi. Oke, kita lihat yang kedua. Wah, membuat rencana ya, betul. Kalau menurut Mbak Irma gimana ini? Ya rencana apa ya? Arti rencana yang simple lah itu, sehingga orang bisa memahami dengan baik. Ya, jadi kalau menurut saya percuma kalau kita punya mimpi tapi tidak punya rencana. Iya, betul sekali. Jadi dari awal kita punya mimpi, kita rencanain ke depannya kita harus seperti apa, Iya. harus beri apa, harus ngapain, itu harus Iya, memang ada rencana ya. iya. Kalau Mbak Irma tadi satu rencana yang matang hari ini tuh kira-kira apa tuh yang ingin direalisasikan itu? Kalau saya sih karena saya udah pernah berlayar, jadi saya harus bisa berlayar lagi. Setelah itu saya sekolah untuk bisa go internasional gitu. Gitu ya. Nah, dan Mitra, seandainya saja Mitra juga punya rencana matang untuk kedepannya, insya Allah rencana itu kan bisa direalisasikan dan rencana itu kan bisa menjadi pendukung kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Kita lihat nomor 3, M yang ketiganya adalah ya mengembangkan mimpinya. Artinya saya sepakat banget ketika kita punya mimpi ya kita kembangkan. Ketika kita punya mimpi ya kita urai bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi kalau punya mimpi tadi kata Mbak Irma, punya mimpi nggak punya rencana juga nonsen gitu. Punya mimpi nggak dikerjakan ya akhirnya jadi mimpi yang nggak jelas ya. Jadi punya mimpi harus dikerjakan atau punya mimpi harus dikembangkan. Kalau saya punya mimpi umumnya, saya ingin memiliki uang banyak dengan memiliki sekolah. Artinya ketika saya mengembangkannya, mimpi saya itu saya membuka kursus, saya membuka konsultan bahasa atau yang lain. Itu juga bisa menjadi satu pengembangan di mana kita punya mimpi, punya sekolah besar. Nah, di antaranya seperti itu. Atau kalau Mbak Irma sendiri bagaimana cara mengembangkan mimpinya itu? Kalau saya cara mengembangkan mimpi saya dengan saya mencari wadah atau tempat belajar supaya saya bisa belajar terus, supaya saya bisa betul mengejar sekali mimpi ya. saya. Kalau Mas Ridwan sendiri sudah pernah kemana nih? Pengembangan mimpinya bagaimana gitu ya? Mau mimpi saya mungkin saya ingin terus menekuni belajar saya terkait tentang mimpi saya, kayak I want to learn English more, lebih dalam lagi, supaya nanti ketika saya udah sampai di titik go internasional saya tidak akan bingung untuk komunikasi atau pekerjaan saya. Iya, betul sekali. Jadi ini yang ketiga mengembangkan mimpinya. Yang keempat kita lihat lagi karena ada 7 ya, membangun networking. Kita tidak lagi menjadi orang yang tertutup ya. Saat ini sudah saatnya terbuka dan kita bisa berkomunikasi dengan siapapun selama kita masih terjangkau dengan internet ya. Mungkin di dunia ya orang bilang dunia maya, dunia manapun bisa gitu ya. Dan kapanpun bisa kan gitu ya. Dan bahkan kalau punya toko di internet mungkin nggak pernah tutup pokoknya dia ada aja gitu ya. Kalau menurut Mbak Irma gimana nih membangun networking ini? Karena kebetulan sekolah kita punya ikatan alumni sekolah pelayaran, jadi untuk mencari kerja kita tidak perlu harus jauh-jauh kemana, jadi kita bisa hubungin dari senior ke senior. Oh gitu ya, luar biasa. Cukup klik di situ ya, atau info ke kakak kelas ya, atau ke senior-seniornya. Bisa saling bantu cari kapal. Oh gitu ya. Oh, apalagi sudah banyak yang sudah berlayar ya, sehingga mudah sekali ya. Wow, ini enak sekali nih. Jadi alumninya aja menyatu ya, dengan adik-adiknya gitu ya. Sehingga adik-adiknya tidak kepusingan kalau mau belajar tinggal datang ke alumninya atau tanya ke alumninya. Wow, ini saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Kalau Mas itu pernah menghubungi seperti itu atau sekarang menjalin teman dengan itu? Oh, ada beberapa sini kayak saya kan sekarang angkatan 49 dan saya menjalin hubungan saya dengan senior saya ini angkatan 47 kayak tentang gimana kerja di kapal atau meminta untuk kapal itu sangat mudah sekali di sekolah saya. Oh gitu ya. Sekarang angkatan 49 nih? Sekarang sudah angkatan 51. 51. Saya di tingkat 3 dan di kelas 3 angkatan 49. Oh iya, saat ini ya. Iya. Saya mungkin akan lebih berbicara tentang lebih berkenalan kepada senior saya kayak
Yor boleh tanya soal ini nggak tentang kerjaan kapal atau kayak lebih pendekatan lagi, Yor kalau misalkan kerja di kapal tanker lah atau misalnya gimana sih, atau ada kapal nggak sih untuk kita yang masih baru fresh graduate gitu, seperti itu. Oh, tuh luar biasa ya. Saya dapat kapal itu capnya senioran dan secondnya perwiranya tuh senioran. Wow. Iya. Oh, enak sekali kalau begitu ya, artinya ya mesti kita profesional ya, tapi paling tidak kan ada hubungan emosional yang baik. Nah ini lihat lagi, meningkatkan motivasi kinerja, betul. Jadi saya sepakat dengan ini. Jadi untuk menciptakan goal ya kita harus, kinerja kita harus termotivasi. Orang kadang loyo ya, sebelum sampai sudah loyo. Jadi mestinya terus kita tingkatkan motivasi kinerja, motivasi kinerja kita sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang loyo. Kalau menurut Mbak Irma bagaimana nih meningkatkan motivasi kinerja itu? Kalau saya pasti selalu ingat orang tua ya, jadi motivasi terutama itu saya harus bisa membanggakan orang tua, jadi saya harus kerja lebih keras. Kalau Mas Ridwan bagaimana nih? Kalau untuk saya cara motivasi diri saya adalah dari mimpi-mimpi saya, yang dari awal, dari titik saya kecil udah saya mau jadi pelaut, ya itu saya harus memotivasi gimana supaya bisa jadi pelaut beneran, dan orang tua saya selalu mensupport. Orang tua saya merupakan motivasi juga sih. Oh gitu ya, jadi betul-betul di sport ya, sama keluarga ya. Kalau di kapal biasanya satu hari berapa jam kerja itu? Kalau di kapal itu 8 jam kerja. Itu dibagi 2 kali, jadi 4 jam. Istirahatnya berapa jam? Selebihnya kita istirahat. Oh gitu ya. Iya. Nah, apa yang didapat di sekolah, prakteknya apa aja? Di sekolah itu ada praktek simulator yang simulasi kita gimana cara membawa kapal. Ada kita menjadi walim 1 sebagai yang membawa kapal, dan ada walim 2 yang menggunakan radio kepada pelabuhan, walim 3 yang menggunakan peta untuk membuat rute, walim 4 yang menggunakan radar. Itu banyak sekali Pak. Iya, jadi sebelum kita terjun secara langsung ya. Artinya setelah praktek kita paham kan. Jadi nanti kalau benar-benar di dunia nyata ya seperti ini gitu ya. Jadi sudah tidak kaget. Iya, kaget lagi. Ada simulator tadi ya. Iya. Iya, perlu. Banyak sekali praktek Pak. Ada dimulai dari bendera, dari mulai isyarat-isyarat bunyi, betul. Dan yang paling penting simulator. Iya. Apa belajar Morse juga gitu ya? Belajar Morse, terus belajar di sekolah kita diajarin cara membuat rute, di kapal pun kita membuat rute sendiri. Oh gitu ya, ya haluan ya. Haluan. Iya benar. Jadi kan di sekolah umumnya diajarkan bagaimana cara merawat kapal begitu? Iya, diajarkan. Sama ya? Sama. Iya, jadi memang di kenyataannya memang seperti itu ya. Yang kita lihat juga kalau di sini kan kapal lagi dock itu, kita lihat seperti itu. Betul-betul mereka kerja dari pagi sampai siang. Dan sesuai dengan jadwalnya, targetnya. Kalau Mbak Irma di mana menemukan mentornya itu? Kalau saya di atas kapal. Di atas kapal ada mentornya? Kebetulan kapten saya itu dia ngajarin saya secara materi dan juga praktek. Itu diajarin, jadi saya bertukar pikiran sama dia, belajar banyak hal sama mereka. Iya, mentor itu memang diperlukan oleh kita semua. Kita bukan hanya mencari guru ya, tapi juga mencari mentor. Karena mentor itu kan orang yang mengerjakan sama, namun sukses lebih dahulu. Ya, kita ikut meniru lah bagaimana cara suksesnya menjadi seorang mentor, kemudian akan menurunkan ilmunya kepada kita, dan kita akan sukses seperti beliau, seperti mereka katakan begitu. Kalau Mas Ridwan bagaimana menemukan mentor itu? Kalau karena saya belum berlayar, jadi saya menemukan mentor saya di guru-guru saya, di kepala sekolah seperti Bu Heti, ada guru bahasa Inggris saya Miss Dian, dan ada guru pelajaran produktif pelayaran saya ada Bu Efrina yang mengajarkan semua tentang. Iya, bukan hanya guru tapi mentor juga gitu ya. Juga, ya. Sukses di bahasa Inggrisnya namanya kan. Tapi ketika kerja sebagai apa di sana? Saya sebagai kadet. Gitu ya. Kadet ya. Apa sih kalau OS itu apa bedanya dengan OS itu? Ordinary seaman itu. Kalau kadet di sana kerjanya dia belajar, jadi apapun pekerjaan perwira itu kita bantu gitu. Itu ya. Jadi supaya kita tahu apa yang nantinya kita jadi perwira, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Memang calon perwira awalnya ya. Iya. Atau mungkin di situ akan nantinya kalau memang ada kesempatan jadi perwira di pekerjaan itu ya. Iya. Sehingga kadet ini adalah asisten ya, asistennya. Ya bisa dikatakan asisten di perwira. Iya. Kalau di sekolah ada seperti itu, Mas? Di sekolah mungkin lebih ke organisasi aja Pak. Belum terpaku untuk seperti jadi bagian kadet, belum ada. Iya, karena tapi, belum di kapal. Tapi paling tidak sudah diajarkan ya. Sudah diajarkan. Umumnya mau alim 1, alim 2 atau kapten gitu. Dari kelas 1 sudah diajarkan. Sudah diajarkan ya. Sudah paham lah ya. Sudah mengerti ketika ternyata nanti ketemu orang yang sebagai mu'alim sebagainya, paham banget ya. Saya dulu sering ketemunya itu kalau nggak chipcock ya chip engineer. Itu yang memang di area mesin ya, dalam mesin. Masak. Nah, jalannya kapal atau berhentinya kapal itu ya.
Karena hubungannya sih banyak ya, yang dibeli juga banyak dari situ, karena spare partnya kan banyak banget. Kita lihat yang ketujuh. Nah, iya, meyakini kesuksesannya. Kalau menurut Mbak Irma gimana? Meyakini kesuksesan itu seperti apa gitu ya? Kalau saya karena cita-cita saya jadi bekerja di kapal, jadi dengan saya kemarin bekerja di kapal aja itu menurut saya udah sukses gitu. Oh, itu Tapi ya. tidak boleh besar kepala, harus belajar lagi supaya bisa lebih dari apa yang saya inginkan. Oke. Kalau Mas Ridwan gimana? Karena saya pengen keluar negeri secara gratis, jujur saja. Saya mau explore dunia di dunia ini, kayak entah itu Finland, Amerika, Korea, segala macam. Saya ingin explore, dan saya akan bikin kesuksesan saya kalau saya harus bisa ke negara-negara itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Iya, betul. Dan bisa itu. Tidak ada hal yang tidak bisa menjadikan kita sukses. Tapi kita akan sukses besar karena kita sesungguhnya sudah 60% sukses. 7 hal ini sudah disampaikan, sudah diskusi ringan dengan mereka berdua. Ada Mbak Irma dan ada Mas Pahlevi atau Ridwan Pahlevi, Muhammad Ridwan Pahlevi. Iya, Pahlevi ya. Dan kedua-duanya satu tinggal di Pademangan, satunya di Warakas ya, dan dekat dengan sekolah. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Bunda, Ayahanda yang ingin anak-anaknya, putra-putranya atau putrinya ke SMK Pelayaran, adanya di SMK Pelayaran Jakarta di Warakas 18 ya, atau di daerah Warakas. Datang saja ke sana, cari SMK Pelayaran Jakarta yang insya Allah akan membina kita semua dan menjadikan anak yang punya masa depan yang lebih. Salam dengan Bu Heti Harlisa Prasasti. Itu beliau juga karena sama-sama kepala sekolah jadi berkawan dengan kita ya. Iya, dengan saya. Dan alhamdulillah insya Allah kapan-kapan kita akan berdiskusi kembali mengenai bagaimana sih menjadi pelaut yang hebat ya. Karena kebetulan sudah ada orang yang sudah berlayar, yang pernah berlayar, yang tamat dari SMK Pelayaran dan saat ini ada di depan kita. Besok akan belajar lagi ke mungkin line internasional, kapan-kapan kita undang lagi supaya kita tahu betul atau paham betul bagaimana untuk menjadi pelaut yang hebat di kancah internasional, bukan hanya di nasional. Terima kasih sekali lagi Mbak Irma. Terima kasih lagi Mas Ridwan. Kapan-kapan ketemu lagi. Amin. Thank you very much for coming here. Pleasure. Ya, sampai di sini di studio yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita ketemu di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.